Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Robinfo. Jadi kali ini aku mau review HP jadul, yaitu iPhone 6. Ya, iPhone 6 ini tuh udah keluar lama banget di tahun 2014. Aku lupa ya, pokoknya tahunnya seginilah gitu ya keluarnya ya. Dan bagaimana dengan kualitas HP ini di tahun 2025? Apakah masih worth it atau enggak? Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kalian klik dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian adalah persentase orang yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang. Pertama yang mau aku bahas itu adalah desainnya ya di sini. Ya, HP ini adalah cikal bakal desain HP Android zaman dulu. Oppo, Vivo, Xiaomi itu rata-rata ngikutin desain HP ini ya setelah iPhone 6 ini rilis gitu. Ya setahun kemudian tuh kan kayak iPhone 6 rilis, habis itu setahun kemudian tuh rata-rata brand-brand ini tuh pada niruin desain dari HP ini gitu ya. Ini ku tunjukin nih ya, nih desainnya begini gitu, mirip banget gitu ya. Material bodinya itu dari metal ya untuk iPhone ini, dimana frame-nya itu nyatu sama bodinya ya. Kalau ada bahasa zaman sekarangnya itu ya unibody gitu. Ada garis antena juga ya, karena bodinya pakai metal jadi ya dibikinlah garis antena gitu buat nangkap sinyal gitu ya. Nah, kita ke portnya atau ke bagian di HP-nya ya. Di bagian depan ini ada layar 4,7 inch yang ya ini tuh bukan layar ada bezel, tapi bezel dikasih layar gitu ya. Ya begitulah. Ada kamera depan 1,2 megapiksel, ada tombol home, dan juga tombol home-nya itu punya nama yaitu Touch ID. Nah, itu teknologi dulunya itu namanya Touch ID gitu. Di bagian belakang ini ya polos gitu, ada logo Apple, garis antena, ada kamera 8 megapiksel, terus sebelahnya ada mic, sebelahnya lagi itu ada LED flash gitu. Di bagian atasnya itu polos, nggak ada apa-apa, terus di bagian kanan ada tombol power dan juga ada SIM slot gitu ya. Di bagian kiri itu ada tombol silent di sini ya, terus ada tombol volume up sama volume down gitu ya, dipisah gitu. Di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, jadi kalau kalian mau pakai earphone atau handset tuh masih bisa nyolok di sini. Ada mic, habis itu ada lubang chargernya, lighting port, terus ada speaker di sini. Nah, kita ke layarnya. Layarnya ini tuh tadi kan udah aku bilang cuman 4,7 inch. Menggunakan panel IPS dengan resolusi HD+, dan juga perlu diketahui bahwa kualitas panel layarnya ini tuh yang nggak sebagus IPS zaman sekarang. Ini tuh IPS 8 tahun lalu ya. IPS 8 tahun lalu walaupun sama-sama IPS, kalau misalnya diadu sama IPS zaman sekarang ya beda lah gitu ya. Nah, kita ke SoC-nya. SoC-nya atau SoC-nya ini itu yang pakai itu adalah dari Apple, jelas dari Apple. Buatan Apple sendiri yaitu Apple A8. Belum ada embel-embel Bionic di belakangnya ya, di tahun segitu belum ada. Masih dual core juga, bayangin ini dual core, cuma 2 core. RAM-nya itu cuma berkapasitas 1 GB doang. Dan penyimpanan yang unitku dapetin itu ada di 64 GB gitu. Walaupun ada yang 128 GB itu ada gitu. Cuman ya yang ku dapetin cuma 64 GB gitu. Nah, performanya ini gimana performanya untuk dipakai sehari-hari ya. Jujur sih tergantung, cuman ini tuh gimana ya, berasa banget HP jadulnya itu. Untuk buka aplikasi aja nunggu lama, loadingnya itu lama gitu. Processingnya itu untuk load up atau munculin kontennya itu lumayan lama lah gitu. Belum lagi ada banyak aplikasi yang udah nggak support dengan iOS yang dipakai. Untuk iOS-nya sendiri itu mentok di iOS 12.5.7 dan ini tuh udah yang paling mentok banget. Dan banyak juga beberapa aplikasi yang udah nggak support, walaupun ada juga beberapa aplikasi yang masih support, ya masih berjalan lancar lah gitu di HP ini gitu. Terus mau dipakai main game gimana? Ya di sini aku coba main 2 game ya, yaitu MLBB dan Free Fire di sini. Untuk MLBB itu settingan kebuka di refresh rate tinggi dan grafis tinggi. Lalu gitu tetap ku pakai rata kiri ya, soalnya ya aku sih lumayan sadar diri lah ya dengan HP ini gitu. Dan surprisingly untuk gameplaynya sih lumayan lah ya di sini. Nggak patah-patah, password juga mulus gitu ya, nggak ada terlalu kayak frame drop banget. Ya feel-nya itu 30 fps lah, nggak lancar banget, cuman ya 30 fps kayaknya 28 30 gitulah, segitulah ratanya gitu. Kita ke Free Fire nih. FF di sini ya, FF Max jelas nggak bisa ya di sini, FF Max nggak bisa, jadi kita pakai Free Fire biasa. Settingan kebuka di ultra dan high fps di sini, kebuka di sini. Walaupun ya sama kayak MLBB tadi, settingannya aku pakai rata kiri aja gitu. Gameplaynya wah ini sih lumayan mencengangkan karena ternyata lumayan lancar dan cukup lancar banget di sini.
aku ngerasain 60 fps gitu loh. Walau kayaknya sih nggak 60 fps, cuman ya selama aku main sih ini sih lumayan lancar gitu ya. Dari pas turun dari pesawat sampai ini udah battle gitu ya, di tanah gitu udah battle. Ya berasa lancar lah, walaupun berasa 60 tapi kayaknya bukan 60 gitu. Walaupun masalah utama di HP ini tuh adalah panas ya. Apalagi body yang dipakai itu adalah metal, jadi permukaannya lebih cepat panas. Jadi jangankan dipakai main game gitu, buka sosmed aja atau dengerin lagu gitu pakai Spotify itu biasanya itu aku udah lumayan anget banget, 30 menit aja udah lumayan anget gitu. Terus kita ke baterainya. Baterainya gimana ya? iPhone 6 ini cuma berkapasitas 1810 mAh. Ya nggak salah, 1810 mAh ya. Cuma 1800, bahkan nggak sampai 2000 itu. Daya tahan jujur ya pas nggak dipakai main game ya, idle dan kayak nge-scroll sosmed atau apa ya lumayan awet, cuman ya angka nggak bisa bohong gitu. Ya pemakaian biasa aja itu udah cukup lah menguras baterai gitu ya. Dan baterai health yang di unit yang ku dapat ini tuh ada di 93%. Dan pas ku cek di Triutuh gitu kan, kayak mau ngecek apakah ini bener nggak nih 93 gitu atau gimana gitu. Ternyata bener 93. Gimana di sini itu ya real, jadi kayak ya bahkan dengan 93% baterai health aja menurutku ini ya nggak bisa banget gitu dipakai di tahun sekarang sebenarnya. Kayak anjir kuras banyak banget gitu. Kameranya, untuk kamera iPhone-nya ini tuh ya kita tahu kamera iPhone tuh sangat diimba-imbakan sekali. Itu kamera depannya itu ada di 1,2 megapiksel. Bisa ngerekam video di resolusi 720p 30 fps. Dan kamera belakangnya itu ada di 8 megapiksel dan bisa ngerekam video sampai 1080p 60 fps. Ini dia hasil foto dan videonya. Oke, jadi ini adalah perekaman dari iPhone 6 ya, di kamera belakangnya, kamera utamanya itu di resolusi HD 1080p 60 fps. Di sini ya kualitasnya kayak gini lah ya, HP ya bertahun-tahun lalu ya, 2016 keluarnya, sekarang di 2025 beginilah hasilnya ya. Dan salah satu yang saya perhatikan adalah yaitu fokusnya itu rada susah nih. Tuh, kita fokus ke belakang ini tuh dia bakal susah banget tuh. Fokus lagi ke sini, dia bakal kayak apa ya, kayak cahayanya bakal diredupin segala macam untuk nyesuaiin gitu. Jadi nggak kayak HP-HP zaman sekarang. Jadi ya begitulah. Dan kalau kalian lihat previewnya ini, kalau aku sambil jalan sebenarnya, kalau preview ya itu bakal goyang dia. Tapi ajaibnya nanti ketika sudah diprocessing masuk ke dalam galeri, dia bakal stabil. Tapi kalau previewnya tuh agak goyang gitu ya, beda dengan HP-HP sekarang yang dimana previewnya itu udah stabil gitu, udah gak goyang. Juga bisa zoom di sini ya, kita bisa zoom, cuma nggak dikasih tahu berapa kali zoomnya, kayaknya ya 2-3 kali kayaknya ya gitu. Oke, ini dia perekaman kalau menggunakan kamera selfie-nya iPhone 6 ya kan sekarang, gimana kualitasnya. Di sini juga apakah stabil dan sebagainya ya. Soalnya kalau preview itu pasti dia bakal goyang, tapi hasilnya biasa stabil sih. Nah, di sini yang mau aku langsung cek adalah dynamic range-nya. Nah, ini langit lagi putih soalnya memang lagi mendung ya, tapi adalah biru-biru ya dikit, dimana dia nggak auto ngebalancein. Jadi
Di sini mukaku masih kelihatan banget walaupun ada putih-putih ya di belakangnya. Tapi kalau misalnya aku tap, nah dia langitnya bakal kelihatan, mukaku bakal gelap. Tapi kalau aku tap mukaku, oh dia jadinya begini gitu. Ini dia hasil dari kamera selfie-nya iPhone 6 ya di sini ya, di tahun 2025 ya. Untuk apa masih oke sih untuk detail dan sebagainya sih, pori-poriku, cuman ya ini nih tiba-tiba terang gitu. Jadi kayak auto exposure dan lain sebagainya itu agak kurang lah gitu. Cuman ya lumayan lah tuh. Tuh, nih. Ya kalau misalnya fokus ke langitnya mukaku jadi gelap ya, lumayan gelap lah gitu. Cuman aku sempat dapat footage di mana pas di kamera depannya ini itu dan depth lumayan walaupun mukaku agak redup gitu ya. Cuman lumayan gitu. Nah. Oke, kesimpulannya HP ini tuh masih bisa dipakai dengan catatan banyak aplikasi yang udah nggak support. Jadi kalau mau pakai HP ini sebagai driver itu kurang banget atau malah nggak sama sekali kurekomendasikan. iOS-nya udah nggak di-update lagi, apalagi security patch-nya juga udah pasti dilupain gitu ya. Ya bayangin aja iOS terbaru itu adalah iOS 18, bahkan udah ada bocoran mau keluar iOS 29. Lompat tuh lah, 18 ke 29 lompat tuh. Terus kalau dibandingkan dengan iOS-nya itu yang cuma 12.5.7, jelas jauh banget sih. Dan ya itu kalau kalian mikir mau pakai HP-nya sebagai driver dan semua e-wallet and banking kayak ya GoPay, ShopeePay, Dana, OVO kalian ada di situ ya kurang direkomendasikan. Dan juga beberapa aplikasi e-wallet dan juga aplikasi perbankan itu udah banyak yang gak support di HP ini gitu. Daya tahan baterainya juga udah nggak kuat banget, dimana benar-benar nggak kurekomendasikan lah. Ini juga ya cikal bakal istilah ya, iPhone tuh udah sedia power bank gitu. Kalau iPhone tuh pasti pakai power bank gitu. Ya, terus apa gunanya HP ini ya masih banyak kegunaan basicnya lah gitu. Cuman kalau kalian cari iPhone murah ya, mepet banget kayak iPhone murah bisa mendukung kebutuhan harian kalian tadi itu dengan segala kekurangan yang udah kuyeping dari atas ke bawah ini ya. Ya kalian bisa ambil aja iPhone 13 Pro yang udah pernah aku review juga di channel ini. Dan yang jelas masih dapat update iOS sampai 2026 itu ya. iPhone 13 Pro tuh jujur masih oke. Untuk layanan update-nya tuh masih oke banget gitu. Dan kalau kalian tertarik untuk review iPhone 13 Pro-nya itu bisa kalian langsung cek aja di deskripsi, linknya ada di deskripsi ya di sini ya. Langsung aja kalian ke video situ. Akhir kata, lupakan saja iPhone 6, apalah fungsi kalau bisa gengsi. Tapi kalau mau gengsi memang udah boba bos gitu ya kan. Terima kasih yang udah nonton. Subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di like. Sampai bye-bye.